Halo semuanya, selamat datang di Math Hacks. Di video kali ini, kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Jadi, nanti kita akan mengenal tentang apa itu nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan apa itu pertidaksamaan nilai mutlak. Selamat menyaksikan. Pada materi nilai mutlak, terdapat dua submateri, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Di video kali ini, kita akan lebih membahas tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Seperti yang kita tahu bahwa persamaan dan pertidaksamaan mempunyai penyelesaian, dan penyelesaian tersebut kita dapat membagi menjadi tiga, yaitu tidak ada himpunan penyelesaiannya, tepat satu penyelesaian, dan bisa jadi mempunyai banyak penyelesaian. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Perhatikan gambar berikut. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah. Kemudian ke belakang 3 langkah. Dilanjutkan ke depan 2 langkah. Kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya melompat lagi ke belakang 1 langkah. Jadi, kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah 1 langkah ke belakang, sedangkan banyak langkah yang dilakukan si anak merupakan konsep nilai mutlak. Jadi kita hanya menghitung banyaknya langkah, bukan arahnya. Sehingga banyak langkahnya adalah nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak negatif 3 ditambah nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak negatif 1 ditambah nilai mutlak negatif 1 sama dengan 9 langkah. Sekarang kita coba perhatikan tabel nilai mutlak berikut. Untuk bilangan non negatif, misalkan 0, maka nilai mutlaknya adalah 0. Bilangan 2, nilai mutlaknya adalah 2. Bilangan 3, nilai mutlaknya 3. 5, nilai mutlaknya adalah 5, dan seterusnya. Dan untuk bilangan negatif, misalkan negatif 2, maka nilai mutlaknya adalah 2. Negatif 3, nilai mutlaknya adalah 3. Negatif 4, nilai mutlaknya adalah 4. Negatif 5, nilai mutlaknya adalah 5, dan seterusnya. Berdasarkan tabel, kita dapat melihat bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan akan bernilai positif atau 0. Dalam kata lain, non-negatif. Karena secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Maka, kita dapat mendefinisikan sebagai definisi 1.1, yaitu misal X adalah bilangan real, garis X garis atau dibaca nilai mutlak X, dan didefinisikan nilai mutlak X sama dengan dapat dibaca X jika X lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak X itu bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Definisi di atas dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari seperti berikut.
nilai mutlak suatu bilangan positif adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Contoh, nilai mutlak dari 3 sama dengan 3, karena nilai mutlak dari 3 adalah bilangan itu sendiri. Nilai mutlak dari negatif 1 sama dengan 1, karena nilai mutlak dari negatif 1 adalah lawan dari bilangan negatif tersebut. Nilai mutlak dari setengah adalah setengah, karena nilai mutlak dari setengah adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kita punya masalah 1, yaitu tentukan nilai X jika ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2X kurangi 1 sama dengan 7. Maka kita mempunyai solusi, yaitu jika kita menggunakan definisi 1.1, maka nilai mutlak dari 2X kurangi 1 bisa diartikan sebagai 2X kurangi 1 jika 2X kurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Ekuivalen dengan 2X lebih dari sama dengan 1. Ekuivalen dengan X lebih dari sama dengan setengah. Lalu, nilai mutlak dari 2X kurangi 1 dapat didefinisikan sebagai negatif dalam kurung 2X kurangi 1 jika 2X kurangi 1 kurang dari 0. Ekuivalen dengan 2X kurang dari 1 ekuivalen dengan X kurang dari setengah. Maka, kita dapat memperoleh dua persamaan, yaitu misalkan untuk X lebih dari sama dengan setengah, maka 2X kurang dari 1 sama dengan 7, ekuivalen dengan 2X sama dengan 7 plus 1, ekuivalen dengan 2X sama dengan 8, ekuivalen dengan X sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 itu memenuhi untuk syarat X lebih dari sama dengan setengah. Lalu untuk persamaan kedua, untuk X kurang dari setengah, maka negatif dalam kurung 2X kurang dari 1 sama dengan 7, ekuivalen dengan negatif 2X tambah 1 sama dengan 7, ekuivalen dengan negatif 2X sama dengan 7 kurangi 1, ekuivalen dengan negatif 2X sama dengan 6, ekuivalen dengan X sama dengan negatif 3. Maka X tersebut memenuhi juga untuk X kurang dari setengah. Jadi kesimpulannya, nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X kurangi 1 sama dengan 7 adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Selanjutnya adalah masalah 2. Tentukan nilai X jika ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan negatif 6. Maka solusinya adalah kita dapat menggunakan definisi 1.1. Jadi nilai mutlak dari X tambah 5 dapat didefinisikan sebagai X tambah 5 jika X tambah 5 lebih dari sama dengan 0 atau ekuivalen dengan X lebih dari sama dengan negatif 5. Lalu nilai mutlak dari X tambah 5 dapat didefinisikan sebagai negatif dalam kurung X tambah 5 jika X tambah 5 kurang dari 0 atau ekuivalen dengan X kurang dari negatif 5. Maka
kita dapat memperoleh dua persamaan, yaitu untuk X lebih dari sama dengan negatif 5, maka X tambah 5 sama dengan negatif 6, ekivalen dengan X sama dengan negatif 6 kurangi 5, ekivalen dengan negatif 11. Maka X tersebut tidak memenuhi syarat bahwa X harus lebih dari sama dengan negatif 5. Lalu untuk persamaan kedua, syarat untuk X kurang dari negatif 5, maka negatif dalam kurung X tambah 5 sama dengan negatif 6, ekivalen dengan negatif X kurangi 5 sama dengan negatif 6, ekivalen dengan negatif X sama dengan negatif 6 tambah 5, ekivalen dengan negatif X sama dengan negatif 1, dan ekivalen dengan X sama dengan 1. X tersebut tidak memenuhi syarat X kurang dari negatif 5. Jadi, tidak ada X anggota himpunan bilangan real yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan negatif 6. Selanjutnya adalah masalah ketiga. Tentukan nilai X jika ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2X kurangi 5 sama dengan X kurangi 1. Jadi, solusinya adalah kita dapat menggunakan definisi 1.1, sehingga menjadi nilai mutlak dari 2X kurangi 5 dapat didefinisikan sebagai 2X kurangi 5 jika 2X kurangi 5 lebih dari sama dengan 0, ekivalen dengan 2X lebih dari sama dengan 5, ekivalen dengan X lebih dari sama dengan 5 per 2. Kemudian kita juga dapat mendefinisikan sebagai negatif 2X kurangi 5 jika 2X kurangi 5 kurang dari 0, ekivalen dengan 2X kurang dari 5, ekivalen dengan X kurang dari 5 per 2. Sehingga kita dapat memperoleh dua persamaan, yaitu untuk X lebih dari sama dengan 5 per 2, maka 2X min 5 sama dengan X kurangi 1, ekivalen dengan 2X kurangi X sama dengan negatif 1 tambah 5, ekivalen dengan X sama dengan 4. Nilai X di sini memenuhi untuk X lebih dari 5 per 2. Lalu untuk persamaan yang kedua, untuk X kurang dari 5 per 2, maka negatif 2X kurangi 5 sama dengan X kurangi 1, sehingga ekivalen dengan negatif 2X tambah 5 sama dengan X kurangi 1, ekivalen dengan negatif 2X kurangi X sama dengan negatif 1 kurangi 5, ekivalen dengan negatif 3X sama dengan negatif 6, ekivalen dengan 2. Nilai X sama dengan 2 memenuhi persamaan untuk X kurang dari 5 per 2. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X kurangi 5 sama dengan X kurangi 1 adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Selanjutnya adalah masalah yang keempat. Tentukan nilai X jika ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2X kurangi 1 sama dengan nilai mutlak dari X tambah 3. Di sini nilai mutlak sama dengan nilai mutlak. Jadi kita mempunyai solusi,
yaitu kita dapat menggunakan definisi 1.1, sehingga menjadi nilai mutlak dari 2x kurangi 1 dapat didefinisikan sebagai 2x kurangi 1 jika x lebih dari sama dengan setengah, dan nilai mutlak dari 2x kurangi 1 dapat didefinisikan sebagai negatif 2x kurangi 1 jika x kurang dari setengah, dan nilai mutlak dari x tambah 3 dapat didefinisikan sebagai x tambah 3 jika x lebih dari sama dengan negatif 3. Dan nilai mutlak dari x tambah 3 dapat didefinisikan sebagai negatif x tambah 3 jika x kurang dari negatif 3. Jadi, kedua bentuk tersebut dapat didefinisikan menjadi nilai mutlak 2x kurangi 1 dapat didefinisikan sebagai 2x kurangi 1 jika x lebih dari sama dengan setengah. Nilai mutlak 2x kurangi 1 dapat didefinisikan sebagai negatif 2x tambah 1 jika negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah. Dan nilai mutlak 2x kurangi 1 dapat didefinisikan sebagai negatif 2x tambah 1 jika x kurang dari negatif 3. Dan selanjutnya, nilai mutlak dari x tambah 3 dapat didefinisikan sebagai x tambah 3 jika x lebih dari sama dengan setengah. Nilai mutlak dari x tambah 3 dapat didefinisikan sebagai x tambah 3 jika negatif 3 kurang dari x kurang dari setengah. Dan nilai mutlak dari x tambah 3 dapat didefinisikan sebagai negatif x kurangi 3 jika x kurang dari negatif 3. Maka kita dapat memperoleh 3 persamaan, yaitu untuk x lebih dari sama dengan setengah, maka 2x kurangi 1 sama dengan x tambah 3, ekuivalen dengan 2x kurangi x sama dengan 3 tambah 1, ekuivalen dengan 4. Nilai x di sini yaitu x sama dengan 4 memenuhi syarat untuk x lebih dari sama dengan setengah. Dan persamaan kedua untuk x antara negatif 3 dan setengah, maka negatif 2x tambah 1 sama dengan x tambah 3, ekuivalen dengan negatif 2x kurangi 1 sama dengan 3 kurangi 1, ekuivalen dengan negatif 3x sama dengan 2, ekuivalen dengan x sama dengan negatif 2/3. Nilai x tersebut memenuhi untuk syarat negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah. Lalu untuk persamaan ketiga, untuk x kurang dari negatif 3, maka negatif 2x ditambah 1 sama dengan negatif x kurangi 3, ekuivalen dengan negatif 2x ditambah x sama dengan negatif 3 kurangi 1, ekuivalen dengan negatif x sama dengan negatif 4, seekuivalen dengan x sama dengan 4. Nilai x tersebut tidak memenuhi syarat bahwa x harus kurang dari negatif 3. Jadi, nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut, yaitu nilai mutlak dari 2x kurangi 1 sama dengan nilai mutlak dari x tambah 3 adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 2/3. Di sini, kita mempunyai solusi alternatif untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang sebelumnya, yaitu kita dapat mengkuadratkan kedua ruas
untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Sehingga nilai mutlak dari 2x kurangi 1 sama dengan nilai mutlak dari x tambah 3 menjadi 2x kurangi 1 dikuadratkan sama dengan x tambah 3 dikuadratkan. Ekuivalen dengan 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9, dan ekuivalen dengan 4x kuadrat dikurangi x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 6x ditambah 1 dikurangi 9 sama dengan 0. Ekuivalen dengan 3x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 8 sama dengan 0. Dan ekuivalen dengan 3x ditambah 2 dikali x kurangi 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapat menemukan bahwa x sama dengan negatif 2/3 atau x sama dengan 4. Jadi, kesimpulan dari 4 masalah yang sebelumnya kita dapat rangkum menjadi sifat 1.1, yaitu untuk setiap a, b, c, dan x bilangan real dengan a tidak sama dengan 0, maka 1. Jika nilai mutlak dari ax ditambah b sama dengan c lebih dari sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut berlaku, bahwa yang pertama, ax tambah b sama dengan c untuk x lebih dari sama dengan negatif b per a. Dan yang kedua, negatif ax plus b sama dengan c untuk x kurang dari negatif b per a. Lalu untuk sifat yang kedua, yaitu jika nilai mutlak dari ax ditambah b sama dengan c kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real x yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari ax ditambah b sama dengan c. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel yaitu pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak di dalamnya. Masalah pertama, tentukan nilai x jika ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2x kurangi 1 kurang dari 7. Kita mempunyai solusi. Kita dapat menggunakan definisi 1.1. Seperti yang sebelumnya, kita dapat mendefinisikan nilai mutlak dari 2x kurangi 1 sebagai 2x kurangi 1 jika x lebih dari sama dengan setengah, dan nilai mutlak dari 2x kurangi 1 dapat didefinisikan sebagai negatif 2x kurangi 1 jika x kurang dari setengah. Maka kita dapat memperoleh dua pertidaksamaan, yaitu untuk x lebih dari sama dengan setengah, maka 2x kurangi 1 kurang dari 7 ekuivalen dengan 2x kurang dari 7 ditambah 1 ekuivalen dengan 2x kurang dari 8 ekuivalen dengan x kurang dari 4. Untuk pertidaksamaan yang kedua, untuk x kurang dari setengah, maka negatif 2x kurangi 1 kurang dari 7 ekuivalen dengan negatif 2x ditambah 1 kurang dari 7 ekuivalen dengan negatif 2x kurang dari 7 kurangi 1 ekuivalen dengan negatif 2x kurang dari 6
ekivalen dengan X lebih dari negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari 2X kurangi 1 kurang dari 7 adalah X, di mana X lebih dari sama dengan setengah beririsan dengan X kurang dari 4 digabung dengan X kurang dari setengah irisan dengan X lebih dari negatif 3, atau kita dapat menyederhanakannya menjadi X, di mana X antara negatif 3 dan 4. Untuk masalah yang kedua, tentukan nilai X jika ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari X tambah 5 kurang dari sama dengan negatif 6. Kita mempunyai solusi, yaitu gunakan definisi 1.1, sehingga nilai mutlak dari X tambah 5 dapat didefinisikan sebagai X tambah 5 jika X lebih dari sama dengan negatif 5, dan nilai mutlak dari X tambah 5 dapat didefinisikan sebagai negatif X tambah 5 jika X kurang dari negatif 5. Maka, kita dapat memperoleh dua pertidaksamaan, yaitu yang pertama, untuk X lebih dari sama dengan negatif 5, maka X ditambah 5 kurang dari sama dengan negatif 6. Ekivalen dengan X kurang dari sama dengan negatif 6 kurangi 5. Ekivalen dengan X kurang dari sama dengan negatif 11. Untuk pertidaksamaan yang kedua, untuk X kurang dari negatif 5, maka negatif X tambah 5 kurang dari sama dengan negatif 6. Ekivalen dengan negatif X kurangi 5 kurang dari sama dengan negatif 6. Ekivalen dengan negatif X kurang dari sama dengan negatif 6 ditambah 5. Ekivalen dengan negatif X kurang dari negatif 1. Ekivalen dengan X lebih dari sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaian tersebut dari pertidaksamaan nilai mutlak X tambah 5 kurang dari sama dengan negatif 6 adalah X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 5 beririsan dengan X kurang dari sama dengan negatif 11 union dengan X kurang dari negatif 5 beririsan dengan X lebih dari sama dengan 1. Atau kita dapat menyederhanakannya sebagai tidak ada X anggota himpunan bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Lalu, untuk masalah yang ketiga, tentukan nilai X jika ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2X kurangi 5 lebih dari negatif 1. Kita mempunyai solusi, yaitu kita dapat menggunakan definisi 1.1, sehingga nilai mutlak dari 2X kurangi 5 dapat didefinisikan sebagai 2X kurangi 5 jika X lebih dari sama dengan 5/2, dan nilai mutlak dari 2X kurangi 5 dapat didefinisikan sebagai negatif 2X kurangi 5 jika X kurang dari 5/2. Maka diperoleh dua pertidaksamaan, yaitu untuk X lebih dari sama dengan 5/2, maka 2X kurangi 5 lebih dari negatif 1 ekivalen dengan 2X lebih dari negatif 1 ditambah 5 ekivalen dengan 2X lebih dari 4 ekivalen dengan X lebih dari 2. Untuk pertidaksamaan yang kedua, untuk X kurang dari 5/2, maka negatif 2X kurangi 5 lebih dari negatif 1
ekivalen dengan negatif 2x ditambah 5 lebih dari negatif 1. Ekivalen dengan negatif 2x lebih dari negatif 1 kurangi 5. Ekivalen dengan negatif 2x lebih dari negatif 6. Ekivalen dengan x kurang dari 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari perdasapan tersebut, yaitu nilai mutlak 2x kurang dari 5 lebih dari negatif 1, adalah x di mana x lebih dari sama dengan 5/2 irisan dengan x lebih dari 2 union dengan x kurang dari 5/2 irisan x kurang dari 3. Atau kita dapat menyederhanakannya sebagai x di mana x adalah semua anggota bilangan real. Yang selanjutnya adalah masalah yang keempat. Tentukan nilai x jika ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2x kurangi 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari x tambah 3. Kita mempunyai solusi, yaitu kita dapat menggunakan definisi 1.1, sehingga nilai mutlak dari 2x kurangi 1 dapat didefinisikan sebagai 2x kurangi 1 jika x lebih dari sama dengan setengah, dan nilai mutlak dari 2x kurangi 1 dapat didefinisikan sebagai negatif 2x kurangi 1 jika x kurang dari setengah. Lalu yang kedua, nilai mutlak dari x tambah 3 dapat didefinisikan sebagai x tambah 3 jika x lebih dari sama dengan 3. Dan nilai mutlak dari x tambah 3 dapat didefinisikan sebagai negatif x tambah 3 jika x kurang dari 3. Kedua bentuk tersebut dapat disederhanakan menjadi nilai mutlak dari 2x kurangi 1 dapat didefinisikan sebagai 2x kurangi 1 jika x lebih dari sama dengan setengah. Nilai mutlak dari 2x kurangi 1 dapat didefinisikan sebagai negatif 2x ditambah 1 jika negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah. Dan nilai mutlak dari 2x kurangi 1 dapat didefinisikan sebagai negatif 2x ditambah 1 jika x kurang dari negatif 3. Lalu yang kedua, nilai mutlak dari x ditambah 3 dapat didefinisikan sebagai x tambah 3 jika x lebih dari sama dengan setengah. Lalu nilai mutlak dari x tambah 3 dapat didefinisikan sebagai x tambah 3 jika negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah. Dan yang terakhir, nilai mutlak dari x ditambah 3 dapat didefinisikan sebagai negatif x kurangi 3 jika x kurang dari negatif 3. Maka kita dapat memperoleh 3 pertidaksamaan, yaitu yang pertama, untuk x lebih dari sama dengan setengah, maka 2x kurangi 1 kurang dari sama dengan x tambah 3, ekivalen dengan 2x kurangi x kurang dari sama dengan 3 plus 1, ekivalen dengan x kurang dari sama dengan 4. Yang kedua, untuk negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah, maka negatif 2x tambah 1 kurang dari sama dengan x tambah 3, ekivalen dengan negatif 2x dikurangi x kurang dari sama dengan 3 kurangi 1, ekivalen dengan negatif 3x kurang dari sama dengan 2, ekivalen dengan x lebih dari sama dengan negatif 2/3.
Dan pertidaksamaan yang ketiga, untuk X kurang dari negatif 3, maka negatif 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan negatif X kurang dari 3, kurangi 3, ekivalen dengan negatif 2X ditambah X kurang dari sama dengan negatif 3 kurangi 1, ekivalen dengan negatif X kurang dari sama dengan negatif 4, ekivalen dengan X lebih dari sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut yaitu nilai mutlak dari 2X dikurangi 1 kurang dari nilai mutlak dari X ditambah 3 adalah X, di mana X lebih dari sama dengan setengah beririsan dengan X kurang dari sama dengan 4 union dengan negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah yang beririsan dengan X lebih dari negatif 2/3 union dengan X kurang dari negatif 3 yang beririsan dengan X lebih dari sama dengan 4. Atau kita dapat menyederhanakannya sebagai X, di mana negatif 2/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Kita mempunyai solusi alternatif, yaitu kita dapat mengkuadratkan kedua ruas untuk menyelesaikan pertidaksamaan tersebut, sehingga nilai mutlak dari 2X kurangi 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari X ditambah 3 menjadi 2X kurangi 1 dikuadratkan kurang dari sama dengan X ditambah 3 dikuadratkan, yang mana ekuivalen dengan 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9, ekuivalen dengan 4X kuadrat dikurangi X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6X ditambah 1 dikurangi 9 kurang dari sama dengan 0, ekuivalen dengan 3X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 8 kurang dari sama dengan 0, ekuivalen dengan 3X ditambah 2 dikalikan X kurangi 4 kurang dari sama dengan 0. Maka kita dapat mencari pembuat 0, yaitu X sama dengan negatif 2/3 atau X sama dengan 4. Jadi kita dapat menggambar grafik tersebut di dalam garis bilangan. Seperti ini gambar garis bilangannya. Berdasarkan grafik, maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari 2X kurangi 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari X ditambah 3 adalah X, di mana X diantara negatif 2/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Berdasarkan 4 masalah dari pertidaksamaan yang sebelumnya, kita dapat menemukan sifat 1.2, yaitu untuk setiap A dan X anggota bilangan real, maka yang pertama, jika A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A, atau dengan kata lain X diantara negatif A dan A. Yang kedua, jika A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Yang ketiga, jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X
yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Dan yang keempat, jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka semua bilangan real X memenuhi pertidaksamaan tersebut. Sekian penjelasan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sekian dan terima kasih.